Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita di malam hari ini, membahas kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Jadilah salafi yang sesungguhnya, jadilah salafi sejati, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, dan meneruskan pembahasan di pertemuan sebelumnya, yaitu bagian yang pertama dari kitab ini, Al-Maqsudu bis Salaf, yang dimaksud dengan salaf. Telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama ketika disebutkan istilah salaf, maka siapakah mereka itu? Ada yang mengatakan mereka hanya sahabat, ada yang mengatakan mereka adalah sahabat dan tabi'in, ada yang mengatakan mereka adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan ada pula yang mengatakan bahwasanya salaf adalah generasi sebelum masuk pada abad ke-5 Hijriah, sebelum masuk ke abad ke-5 Hijriah. Ala kulli hal, dari beberapa pendapat tersebut, maka yang jelas para sahabat termasuk di antara salaf. Demikian pula para tabi'in, demikian pula para tabi'ut tabi'in, dan juga para ulama, para imam yang mereka dikenal dengan kesolehannya sebelum abad ke-5 Hijriah, maka mereka adalah salafus saleh. Jadi para pendahulu kita yang saleh. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka salaf kalau disebutkan dalam suatu ungkapan identik dengan salafus saleh, yaitu para pendahulu kita, terlebih 3 generasi awal Islam, ditambah lagi para imam setelahnya yang mereka dikenal dengan keimaman dan kesolehannya. Adapun manusia yang ada di generasi-generasi tersebut yang tidak dikenal kesolehannya atau bahkan dikenal dengan keburukannya, penyimpangan di dalam akidah dan manhaj, maka mereka tidak disebut dengan salaf, meskipun mereka berada di zaman salaf. Terakhir kita sampai pada penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang kewajiban kembali kepada salaf, dalam hal ini adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Qala al-Imam Ibnul Qayyim, berkata al-muallif hafizahullah, qala al-Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim berkata, wa kullun minas sahabati munibun ilallahi, dan setiap sahabat mereka kembali kepada Allah. Fayajibu ittiba'u sabilihi, maka wajib untuk mengikuti jalannya. Wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi, dan ucapan-ucapan sahabat, demikian pula keyakinan-keyakinan mereka di antara jalan terbesar mereka. Taib. Ucapan Imam Ibnul Qayyim ini mengacu pada
firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Dalam surat Luqman ayat ke-15. Ini adalah di antara ayat yang dijadikan dalil wajibnya mengikuti salafus saleh secara umum dan sahabat secara khusus. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Lalu Ibnul Qayyim menjelaskan, para sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Berarti kita wajib mengikuti jalan mereka. Dan jalan mereka adalah mengikuti ucapan-ucapan mereka dan keyakinan-keyakinan mereka. Kemudian Al-Mu'allif hafidhahullah melanjutkan, wa qad radhiyallahu anhum wa amman ittaba'ahum bi ihsanin. Dan sungguh Allah telah ridha pada mereka dan juga pada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 Allah berfirman yang artinya, dan generasi awal yang masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itu adalah kesuksesan yang besar. Ayat ini adalah ayat yang istimewa, yang sangat jelas, yang menunjukkan keridhaan Allah kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga kita dituntut untuk mengikuti mereka. Kemudian saya melanjutkan, idzan falaysa minal ibtida'i fi syai'in. Jika demikian, maka bukan termasuk mengada-adakan hal yang baru sedikit pun, an yatasamma ahlus sunnati bis salafiyyin. Ketika ahlus sunnah menamai diri mereka dengan salafiyin. Ini kembali kepada pokok utama pembahasan kita, yaitu apa itu salaf, siapa itu salafi. Boleh enggak kita menjadikan istilah salafi untuk kita? Bolehkah salafi digunakan sebagai nama lain untuk ahlus sunnah? Maka saya menjelaskan dari pemaparan yang telah dibawakan, maka bukanlah hal yang mengada-adakan sedikit pun ketika ahlus sunnah menamai diri mereka juga dengan salafiyin. Bal inna mustalah salafi yusawi tamaman mustalah ahli sunnati wal jamaah. Bahkan istilah salaf itu menyamai secara total sempurna istilah ahlus sunnah wal jamaah. Wa yudraku dzalika bi ta'ammul ijtima'i kullin minal mustalahaini fi haqqis sahabah. Dan ini bisa diketahui dengan mencermati, memperhatikan berkumpulnya masing-masing dari dua istilah tersebut di dalam diri sahabat. Sahabat itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sahabat itu adalah salafus saleh. Ya, kalau kita menyebut siapakah ahlus sunnah wal jamaah, siapakah pendahulu ahlus sunnah wal jamaah, siapakah kelompok ahlus sunnah wal jamaah di awal masa Islam, maka kita akan menyebut sahabat. Demikian pula ketika kita bertanya siapakah salafus saleh, siapakah tokoh pendahulu salafus saleh,
sekelompok manusia yang mereka adalah generasi awal di dalam umat ini, maka kita pun juga akan menyebutkan mereka adalah sahabat. Sehingga kata ahlus sunnah, istilah ahlus sunnah dan istilah salaf itu tidak ada perbedaan, sama persis. Ya, fahumus salafu wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Maka sahabat itu adalah salaf dan sahabat juga ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian beliau menyebutkan fakama yasihhu lana al-qaulu sunniyun, maka sebagaimana sah bagi kita ketika mengucapkan sunni, fa innahu atau nisbatan ila ahli sunnah, sebagai penisbatan kepada ahlus sunnah, yasihhu lana al-qaulu salafiyun, maka boleh juga kita mengucapkan salafi nisbatan ila salaf, sebagai penisbatan kepada salaf. Artinya kalau orang tidak mempermasalahkan istilah sunni, maka harusnya dia juga tidak mempermasalahkan istilah salafi. Ahlus sunnah wal jamaah, ya, sunni. Siapakah sunni itu? Orang yang mengikuti sunnah. Ya, ketika kita boleh menyebut seseorang dengan sunni sebagai identifikasi karena dia berusaha mengikuti sunnah, maka kita juga boleh menyebut salafi sebagai, yaitu identifikasi seseorang mengikuti salafus saleh. Jadi istilah salaf, salafi, salafiyun itu bukan istilah yang diada-adakan. Itu istilah yang sama persis maknanya dengan ahlus sunnah, sama persis maknanya dengan sunni. La farqa idzan, jika demikian tidak ada perbedaan. Fa innahu ba'da wujudil firaqi, maka sesungguhnya setelah muncul kelompok-kelompok, wa husulul iftiraq, dan terjadi perpecahan, asbaha madlulus salafi muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidati wal manhaji tabqan li fahmi sahabati wal qurunil mufaddalah. Maka setelah munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang dan perpecahan di dalam umat, maka lafaz salaf, kandungan dari makna salaf ini sangat sesuai bagi siapa yang benar-benar menjaga keselamatan akidah dan manhaj yang sesuai dengan pemahaman sahabat dan generasi yang utama. Artinya istilah salaf ini lebih tepat lagi, lebih cocok lagi kita memperkenalkannya kepada khalayak umum ketika semakin banyak kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena sebagaimana yang pernah kita sampaikan, nama ahlus sunnah wal jamaah, istilah ahlus sunnah wal jamaah sudah terlalu populer, laris manis, sehingga siapapun ingin mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ya, dan ini pernah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Diawali dengan nama Islam. Dulu nggak ada istilah ahlus sunnah, adanya hanya Islam dan kafir. Selain sahabat, mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Namun setelah para sahabat, generasi awal Islam, ada sebagian kalangan yang mereka tidak mengikuti petunjuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka butuh identifikasi Islam yang benar itu seperti apa? Ya Islamnya Rasulullah dan para sahabat yang mengikuti sunnah. Maka mulailah dikenal istilah ahlu as-sunnah. Seiring berjalannya waktu, istilah ahlu sunnah juga sudah populer. Semua orang ingin mengklaim sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Maka muncullah istilah salaf atau salafi dan yang semisalnya. Ya, maka ini sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Kalau seseorang sudah cukup dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah, sudah bisa membedakan
bahwasanya Ahlus Sunnah adalah pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang lain tidak, maka tidak perlu kita ya katakanlah dengan istilah salaf. Anggaplah tidak perlu, tidak terlalu diperlukan. Tetapi ketika sebagian kalangan, banyak dari kelompok-kelompok yang menyimpang juga mengaku-ngaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, maka perlu ada identifikasi yang baru. Meskipun istilah salaf itu bukan istilah baru. Ya. Taib. Wa yakunu hadzal mustalahu, maka mustalah ini, istilah ini yaitu istilah salaf, muradifan lil asma'i syar'iyyatil ukhra li ahli sunnati kama taqaddam. Maka istilah salaf adalah istilah yang menjadi sinonim, persamaan dengan istilah-istilah syar'i yang lain bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang telah berlalu. Ya. Taib. Yaitu ada kurang lebih 6 istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini nama yang utama. Kemudian mereka juga dikenal dengan Ahlul Hadis. Ya, kemudian juga ada ungkapan Ahlul Athar atau Al-Athariyah atau Al-Athari. Kemudian juga ada istilah Al-Firqatun Najiyah. Ada juga istilah Al-Firqat At-Taifatul Mansurah, dan yang terakhir adalah As-Salafiyah atau As-Salafiyun. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka penamaan yang kita sebutkan sekali lagi ini tidaklah bermanfaat kalau tidak diiringi dengan bukti nyata. Seperti tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini nama yang bagus, nama yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama yang diambil dari dalil. Tapi ketika seorang itu menyebut dirinya Ahlus Sunnah namun tidak sesuai dengan sunnah, maka dia tidak termasuk Ahlus Sunnah yang sesungguhnya. Ya. Demikian pula dengan istilah-istilah yang tadi kita sebutkan. Ada seseorang yang mengaku berada di atas manhaj Ahlul Athar misalnya. Ya. Tetapi dia tidak mengikuti athar, yaitu segala hal yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang memiliki nama atau menyebut dirinya sebagai pengikut kelompok Al-Firqatun Najiyah, namun ternyata praktek amaliyahnya tidak sesuai dengan yang diamalkan oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan imam-imam setelahnya. Maka apalah arti sebuah nama kalau tidak dibuktikan dengan tindakan nyata? Demikian pula dengan istilah salafi. Bisa jadi ada kalanya istilah ini akan laris. Ya, ketika kaum muslimin mungkin mulai paham, banyak yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi ternyata secara praktek akidah ibadah jauh dari Ahlus Sunnah. Lalu Ahlus Sunnah yang benar itu yang mana? Diperkenalkanlah istilah salafi. Ini ada manhaj salaf, salafi, salafiyun. Nah, bisa jadi orang-orang belakangan nanti juga akan memakai istilah salafi ini pada diri mereka, padahal mereka tidak mengikuti salafus saleh. Lalu apa artinya sebuah nama? Apa artinya sebuah istilah jika tidak diiringi dengan bukti nyata? Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, para ulama kita terkadang ada yang mencukupkan diri dengan menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan berarti mereka melarang penyebutan nama salafi. Tidak. Jarang mereka menyebut salafi atau manhaj salaf. Mereka lebih nyaman dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tidak ada masalah selama para ulama tersebut benar-benar berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya, orang yang mengaku sebagai salafi
mengaku mengikuti manhaj salaf, tapi ternyata amaliyahnya, prakteknya tidak sesuai dengan salafus saleh, maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang penting apa? Buktinya. Buktikan kalau Anda itu salafi sejati. Buktikan kalau Anda itu ahlus sunnah yang sesungguhnya. Buktikan kalau Anda itu pengikut athar, pengikut hadis. Ya, silahkan kalau memang benar-benar Anda mengikuti salafus saleh, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, silahkan Anda mau namai diri Anda dengan athari, salafi, sunni, ya. Kemudian ahlul hadis, silahkan. Asalkan Anda bisa membuktikan bahwa Anda layak untuk memiliki nama tersebut, untuk memakai istilah tersebut. Taib. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan pembahasan kita sebenarnya penamaan salaf ini bukan penamaan yang baru. Istilah salaf ini bukan istilah yang diada-adakan, bukan mazhab baru. Ya. Istilah salaf sudah ada sejak zaman dahulu, hanya saja mulai dimunculkan dalam zaman tertentu. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua di dalam kitab ini, yaitu izharu mazhabis salafi wa bayanu mauqifihim min ahlil bidah. Menampakkan mazhab salaf dan menjelaskan sikap mereka terhadap ahli bid'ah. Pembahasan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara umum intinya ingin menjelaskan dan mengenalkan kepada ummah tentang istilah salaf. Ya. Seperti yang tadi kita sampaikan, mungkin sebagian kalangan tidak mengenal dan tidak tahu apa itu salaf, baru asing. Kalau Ahlus Sunnah sering mendengar. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah cukup populer di telinga masyarakat. Namun masalahnya istilah ini sudah terlanjur populer, terlanjur laris tanpa ada yaitu penegasan mana Ahlus Sunnah yang sesungguhnya, mana yang bukan. Alias banyak orang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ada solusi untuk menjelaskan kepada umat, membedakan Ahlus Sunnah yang sesungguhnya dengan orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah, dengan memperkenalkan istilah manhaj salaf atau madhab salaf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Pegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, dan waspadalah kalian dari perkara yang baru dalam urusan agama, karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi wasfil firqatin najiyah, ketika mensifati al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Wa qad qila lahu, ketika ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah, siapakah al-firqatun najiyah itu ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Taib, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita memperkenalkan, menampakkan dan menampilkan manhaj salaf dengan membawakan dalil-dalil ini. Meskipun nanti mungkin akan bertanya, mana yang menunjukkan lafaz salaf? Apa yang disampaikan itu adalah hadis yang menunjukkan akan adanya golongan yang selamat. Ya, dalam hadis al-firqatin najiyah.
Dalam hadis sebelumnya Nabi menjelaskan kewajiban untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Ya. Nah, bisa jadi ini yang menyebabkan nama Ahlus Sunnah itu lebih populer dan familiar. Kenapa? Karena sesuai dengan sabda Nabi SAW. Sedangkan kita tidak menjumpai ungkapan salaf secara spesifik seperti ini. Nabi tidak pernah mengatakan hendaknya kalian mengikuti salaf, gitu ya, nggak ada. Jadi ungkapan salaf itu ada di dalam hadis, tetapi tidak terlalu populer. Hanya menyebutkan bahwa Nabi adalah salaf bagi putri beliau Fatimah. Pernah kita sampaikan hadisnya. Nabi SAW berkata kepada putrinya Fatimah, nikmatis salafu ana laki. Sebaik-baik salaf bagi dirimu adalah aku. Sebaik-baik salaf bagi dirimu wahai putriku Fatimah adalah aku, ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini istilah salaf digunakan hanya untuk menjelaskan pendahulu. Tapi tidak dikenal dalam masalah akidah, akidah salaf misalnya. Ibadahnya salaf misalkan. Manhaj salaf misalkan. Yang lebih populer Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai dalam masalah-masalah fikih, ya, metode usul fikih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian pula dalam masalah takfir, dalam masalah muamalah terhadap para pemimpin, maka yang lebih populer dengan istilah Ahlus Sunnah. Manhaj Ahlus Sunnah di dalam mengkafirkan, manhaj Ahlus Sunnah di dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin. Ya, maka kita butuh untuk memperkenalkan kepada umat istilah salaf. Nah ini ya. Dan dalil-dalil yang dibawakan nggak apa-apa, dalil sunnah, dalil firqatin najiyah, tapi kita harus bisa memahamkan mereka yang dimaksud di sini adalah salaf. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ditambah lagi ditekankan oleh ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa ingin mengambil suri tauladan, maka jadikanlah suri tauladan orang yang sudah meninggal. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu khairu hadhil ummah. Mereka adalah sebaik-baik dari umat ini. Wa abarraha quluban, yang paling jernih hatinya. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, paling sedikit di dalam memberat-beratkan diri mereka. Jadi mereka orang yang paling sedikit di dalam memperberat urusan. Qaumun, mereka adalah suatu kaum, ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah pilih mereka untuk menyertai nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa naqli dinihi. Mereka kaum yang Allah pilih untuk membawa agamanya, menyebarkan agamanya. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraiqihim, maka hendaklah kalian menyerupai akhlak mereka dan jalan mereka. Fahum kanu 'alal huda al mustaqim, karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ucapan Ibnu Mas'ud yang sangat terkenal, berwasiat kepada kaum muslimin untuk mengikuti pemahaman salaf. Ya, jadi biasakan kita menyebut istilah salaf supaya orang ini mengenal dan mengetahui apa salaf itu. Ya, meskipun di dalam ucapan Ibnu Mas'ud tidak menyinggung salaf, tapi secara makna yang dimaksud mengikuti salaf. Tidak dari apa? Beliau mengatakan ikutilah, atau kalau kalian ingin mengambil suri tauladan, ambillah suri tauladan dari orang yang sudah meninggal, dari generasi yang sudah meninggal. Siapa mereka?
salaf kita. Para sahabat salaf kita, pendahulu kita. Ya. Jadi menyebut salaf atau menyebut sahabat dengan salaf itu adalah hal yang bisa diterima. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad juga mengatakan, usulus sunnati, prinsip dari sunnah, indana, menurut kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliqtida'u bihim, dan meneladani mereka, wa tarkul bid'ai, dan meninggalkan kebid'ahan. Ya. Perhatikan ucapan Imam Ahmad ini juga bisa dijadikan sebagai arahan untuk mengikuti salaf. Karena di sini disebutkan berpegang teguh dengan apa-apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah, meneladani mereka. Siapa sahabat? Salafus saleh. Taib. Kemudian beliau juga mengatakan, wa mazala a'immatus salafi wa ulama'uha jilan ba'da jilin, dan senantiasa para imam sunnah dan para ulama-ulama ahlus sunnah, generasi demi generasi, menyeru untuk mengikuti salafus saleh, waliqtida'i bihim, dan meneladani mereka, wasuluki tariqihim, dan menempuh jalan mereka, wa ma bariha ahlus sunnati yastadilluna ala dinihim wa aqaidihim bima jaa fi kitabillah, dan senantiasa ahlus sunnah wal jamaah berdalil dengan agama mereka dan akidah mereka sesuai dengan apa yang datang dari kitabullah. Jadi akidah sahabat dalilnya firman Allah ini. Ya, akidahnya salaf bagaimana? Akidahnya salaf misalkan meyakini bahwasanya Allah fis sama, ada di atas langit. Di antara akidah salafus saleh, di antara akidah ahlus sunnah, di antara akidah sahabat, meyakini Allah ada di atas langit. Lalu dibawakan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa misalkan. Wa bima sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadikan dalil atau berdalil dengan apa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah salaf tentang masalah ketinggian Allah di atas langit, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak wanita ketika ditanya aina Allah, maka budak wanita ini mengatakan fis sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan majikannya untuk membebaskannya dengan mengatakan atiqha fa innaha mu'minah, bebaskan budak wanita ini karena dia seorang wanita mukmin. Ya. Jadi para ulama kita sudah terbiasa menyebut akidah salaf dengan membawakan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Fa in lam yajidu fiha fa bima sabata anil salafis salihi minas sahabati wat tabi'in. Kalau tidak dijumpai dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih, maka mereka akan beralih pada ucapan salafus saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wa atba'i tabi'in al-ma'rufi anhum al-imamatu fis sunnah. Demikian pula tabi'ut tabi'in yang mereka dikenal keimamannya di atas sunnah. Qala Ibnu Katsir fi tafsiri qaulihi ta'ala, Imam Ibnu Katsir berkata di dalam tafsir firman Allah Ta'ala, thumma istawa 'alal arsy, kemudian Allah istawa di atas arsy-Nya. Maka beliau mengatakan falin nasi fi hadza maqalatun katsiratun, maka manusia di dalam perkara ini, di dalam masalah istiwanya Allah ini, memiliki beberapa ucapan, pendapat yang banyak sekali, katsiratun jiddan. Laisa hadza mawdu'a bastiha, bukan tempatnya sekarang kita memaparkannya.
Wa inna ma yuslaku fi hadzal maqam. Perhatikan kata Imam Ibnu Katsir, yang sepatutnya kita tempuh dalam keadaan ini adalah mazhabus salafis saleh, mengikuti mazhab salafis saleh. Ya. Jadi istilah salaf ternyata sudah pernah dipopulerkan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam yang diakui oleh mayoritas kaum muslimin, karena beliau seorang imam yang dikenal dengan mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i, termasuk di antara ulama Syafi'iyah. Jadi Imam Ibnu Katsir adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diakui oleh berbagai macam kalangan. Meskipun kebanyakan mereka juga tidak terlalu mengenal bagaimana pandangan Imam Ibnu Katsir di dalam masalah akidah. Yang mereka tahu Ibnu Katsir itu ahli di dalam tafsir, ahli di dalam sejarah, punya kitab fenomenal Al-Bidayah wan Nihayah. Tapi mereka nggak pernah membaca, atau mereka tidak mengetahui sebagian besar dari karya tulis beliau. Pokoknya tahunya Ibnu Katsir itu imam dari kalangan Ahlus Sunnah pengikut mazhab Syafi'i. Nah, ternyata Imam Ibnu Katsir menyebut istilah salaf di sini. Jadi dalam masalah Allah istiwa di atas arsy-Nya, maka yang sepatutnya ditempuh dalam hal ini adalah mengikuti mazhab salafis saleh. Malikin seperti Imam Malik, wal Auza'i Imam Al-Auza'i, wal Thawri Imam Sufyan Ats-Tsauri, wal Laits ibn Sa'ad Laits bin Sa'ad, wal Syafi'i Imam Asy-Syafi'i, wa Ahmad bin Hambalin Imam Ahmad bin Hambal, wa Ishaq dan juga Imam Ishaq bin Rahuyah. Ya. Jadi Imam Ibnu Katsir turut mempopulerkan istilah salafus saleh. Kemudian waqala al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi syarih At-Tahawiyah. Demikianlah dengan Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, yaitu pensyarah kitab Aqidah At-Tahawiyah yang disusun oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Berkata Ibnu Abil Iz, waqad ahbabtu an ashrahaha salikan tariqas salafi fi ibaratihim. Dan sungguh aku ingin untuk memberikan syarah, penjelasan dengan menempuh jalannya salaf di dalam ungkapan-ungkapan mereka. Wa ansuju ala min walihim, dan aku ingin merangkai dari metode-metode mereka. Wa mutataffilan alaihim, meniru gaya bahasa mereka, meniru penjelasan mereka. La'alli anzumu fi sulukihim, maka semoga aku termasuk bagian dari mereka. Wa adkhulu fi idadihim, dan juga masuk di dalam golongan mereka. Ya, jadi Imam Ibnu Abil Iz ketika mensyarah kitab Aqidah At-Tahawiyah, Al-Aqidah At-Tahawiyah, maka beliau menyebut istilah salaf. Jadi beliau ingin mensyarah kitab Aqidah At-Tahawiyah dengan metode salaf. Wa qala al-Imam Az-Zahabi, demikian pula Imam Az-Zahabi yang juga seorang imam dari kalangan mazhab Syafi'iyah, yang juga dikenal dengan atau populer di kalangan para ulama, para kaum muslimin, ya. Memiliki kitab fenomenal Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, muqaddimah kitabnya yang sangat berharga, Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Imam Az-Zahabi memiliki kitab Al-Ulu, ya, kitab yang membahas secara tuntas tentang dalil-dalil ketinggian Allah. Beliau menyebutkan di muqaddimahnya, fa in ahbabta ya Abdullah al-insafa, jika engkau ingin berbuat adil wahai hamba Allah, faqif ma'a nususil Qur'ani was sunan, maka berhentilah pada nas-nas Al-Qur'an dan sunnah. Thumma anzur ma qala sahabatu wat tabi'un, lalu lihatlah
apa pendapat dari para sahabat dan tabi'in, wa a'immatut tafsiri fi hadhil ayah, dan bagaimana pendapat imam-imam ahli tafsir di dalam ayat ini, wa ma haqauhu min madzahibis salaf, dan apa yang mereka ceritakan dari mazhab salaf. Jadi Imam Az-Zahabi turut mempopulerkan istilah salaf. Fa imma an tantiqa bi ilmin wa imma taskuta atau taskuta bi hilmin. Maka setelah engkau membaca penjelasan yaitu sahabat, tabi'in, imam ahli tafsir, para salafus saleh, maka bisa jadi kau berbicara dengan ilmu atau engkau diam dengan penuh lemah lembut. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Imam Az-Zahabi menganjurkan kita untuk mengikuti manhaj salaf, mazhab salaf, metode salaf, khususnya di dalam masalah sifat. Qad ihtaja ahlus sunnati ila bayani idhari madhabis salafis salih. Kemudian saya melanjutkan, dan sungguh ahlus sunnah wal jamaah butuh untuk menjelaskan dan menampakkan madhab salafis salih alladzina la yashukku ahaduhun, yang tidak ada seorang pun yang ragu fi annahum ahlus sunnati al ma'rufuna biha, bahwasanya mereka adalah ahlus sunnah yang dikenal dengannya. Ya, ini kalau seseorang itu memang benar-benar orang yang menggunakan akal logikanya. Harusnya mereka mengakui bahwasanya ahlus sunnah itu ya salafus saleh. Ya, maka kita perlu untuk memperkenalkan istilah salaf kepada mereka. Ihtaju ila izhari dzalik. Mereka butuh untuk menampakkan hal itu. Lamma bazaghat qurunu ahlil bid'ah wal khilaf. Terlebih ketika muncul periode atau zamannya ahlil bid'ah, orang-orang yang menyelisihi. Fa kharajat tilka tawaif wal firaq wa kanu ay ashabu hadhil firaq yarawna annahum ala haq. Sehingga keluarlah kelompok-kelompok sesat ini, kelompok-kelompok yang menyimpang ini, dan mereka mengaku, memandang annahum ala haq, mereka berada di atas kebenaran. Wa annahum al firqatun najiyah, dan mereka juga mengklaim bahwa mereka lah kelompok yang selamat. Ya, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlunya kita memperkenalkan kepada masyarakat istilah salafus saleh, karena banyak di antara kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka mengaku berada di atas kebenaran karena mereka menggunakan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Taib, bisa adzan terlebih dahulu? Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi istilah salaf ini perlu kita perkenalkan kepada umat, karena banyak di antara kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka mengaku berada di atas kebenaran karena mereka menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun hakikatnya mereka menyelisihi sunnah. Ditambah lagi wa yastadilluna ala aqwalihim wa madzahibihim binususil kitabi was sunnah. Mereka kelompok-kelompok yang menyimpang ini juga berdalil tentang ucapan mereka dan mazhab mereka dengan nas kitab dan sunnah. Ya, jadi jangan dipikir mereka tidak memiliki dalil. Contohnya dalam masalah keyakinan Allah ada di mana-mana, itu mereka punya dalilnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka mereka langsung menjadikan ayat ini sebagai dalil. Nih Allah mengatakan Allah bersama kita dimanapun kita berada. Berarti Allah ada di mana-mana. Nah, ini adalah syubhat. Karena mereka tidak membedakan antara kebersamaan Allah secara zat dengan kebersamaan Allah secara sifat. Apa artinya? Allah bersama kita dengan sifat-sifatnya, dengan penglihatannya, dengan pengawasannya, dengan pendengarannya. Ya, Allah tahu semua apa yang kita lakukan, maka Allah bersama kita, senantiasa mengawasi kita. Nah, itu bersamanya Allah dengan makhluk menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Adapun Allah secara zatnya, maka kita kembalikan kepada ayat yang lebih jelas bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman berada di atas arsy tinggi. Ya, ini ya. 6. Jadi mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, yunzilunaha ala arahim, tetapi mereka pahami sesuai dengan akal mereka. Wa yasrifunaha amma dallat alaihi zawahiruha, lalu mereka palingkan dari apa yang ditunjukkan pada zahirnya. Jadi mereka memalingkan makna tidak sesuai dengan zahirnya. Ya, tangan diartikan dengan kekuasaan, wajah diartikan dengan keridhaan. Jadi mereka mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yad'una annahum muttabi'una lil kitabi was sunnah. Dan itu mereka klaim mengikuti kitab dan sunnah. Wa rubbama altabasal amru ala amatin nas, maka bisa jadi perkara ini samar bagi manusia secara umum. Ya, orang-orang awam akan terkecoh. Ya, karena mereka punya dalil dan mereka menamai diri mereka dengan ahlu as-sunnah. Fahuna ihtajan nas ila izhari madzhabis salafi wa bayanihi. Maka di sini kita butuh, manusia butuh untuk dijelaskan, ditampakkan mazhab salaf dan bagaimana penjelasannya. Walidza kana ahlul ilmi minal a'immati, karena inilah para ulama dari kalangan para imam harisin, mereka antusias ala an yubayyinu anna ma dzakaru, untuk menjelaskan apa yang telah mereka sebutkan. Wa maqaluhu, dan apa yang telah mereka ucapkan, min masailil i'tiqad, dari permasalahan-permasalahan akidah. Wa qaulu man sabaqahum min a'immatis salafi, yaitu ucapan orang yang telah mendahului mereka dari imam-imam salaf, minas sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim, yaitu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Liyu'lama, agar diketahui, annama khalafa dzalik, bahwasanya siapa yang menyelisihi hal itu, laisa huwa min qaulihim, maka itu bukan ucapan salaf, bukan ucapan sahabat. Wala min hadihim, dan bukan petunjuk mereka. Wa annahu min aqwali ahlil bid'ah wal khilaf, dan bahwasanya itu adalah ucapan dari ahli bid'ah dan orang-orang yang menyelisihi. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perhatikan di sini,
Mengapa kita butuh mengangkat istilah manhaj salaf, madhab salaf, salafi, salafiyah, salafiyun? Karena manusia pada umumnya mereka tidak tahu mana ahlus sunnah yang sesungguhnya. Karena mereka punya dalil, mereka membawakan dalil, tetapi mereka pahami sesuai dengan pemahaman mereka. Setidaknya pemahaman para pendahulu mereka, yang kalau kita runtut tidak akan sampai pada kalangan sahabat. Perhatikan, coba kita, meskipun saya tidak menyarankannya, karena nanti kita akan bermain-main dengan syubhat, ini bahaya. Ya, kitab ahlus sunnah yang mereka klaim sebagai ahlus sunnah, coba kalau ada orang yang memiliki istilahnya kesempatan dan sudah memiliki yaitu pemahaman di dalam manhaj salaf yang cukup kokoh, coba lihat apa keyakinan mereka di dalam masalah-masalah akidah yang selama ini diperselisihkan. Kita ambil contoh masalah di mana Allah. Di dalam kitab-kitab mereka akan muncul berbagai macam pendapat yang nantinya ujung-ujungnya Allah itu ada di mana-mana. Mereka bawakan dalil, mereka bawakan ayat, mereka bawakan hadis, dan mereka bawakan ucapan tokoh mereka. Nah ini sampai pada tokoh mereka ini, pastikan siapakah tokoh yang dimaksud. Beda dengan ahlus sunnah wal jamaah yang hakiki. Ketika menyebutkan tentang permasalahan di mana Allah, maka yang dibawakan dalil Al-Quran. Dalam hal ini sama, mereka juga punya dalil Quran dan Sunnah, sama. Tapi yang tidak mereka miliki adalah pendapat salafus saleh. Bagaimanakah pendapat para sahabat tentang ayat ini? Bagaimanakah pendapat para tabi'in tentang ayat ini? Bagaimanakah pandangan para imam? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tentang di mana Allah. Kalau ahlus sunnah wal jamaah manhaj salaf akan bisa memastikan bahwa Allah itu ada di atas langit, bersemayam di atas arsy. Dalilnya ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan ucapan salafus saleh. Nah ini yang perlu untuk kita angkat, menghidupkan suasana ilmiah. Karena kalau cuman lihat di kitab ini, ya Imam Fulan, tapi tidak dilihat dalil ayat dan hadis ini, siapa yang memahami kalau Allah itu ada di mana-mana, tidak akan pernah kita temukan Imam Malik berpendapat demikian. Tidak akan pernah kita temukan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar berpendapat demikian. Tidak akan pernah kita temukan Imam Asy-Syafi'i berpendapat demikian. Lalu salaf kalian siapa? Kalian hanya bermodalkan kami ahlus sunnah wal jamaah, kami mayoritas, tetapi padahal akidah mereka kalau diruntut tidak akan sampai sumbernya kepada salafus saleh. Dalil Qur'annya ada, dalil hadisnya ada, tetapi siapa salafus saleh yang berpendapat sebagaimana yang kalian sampaikan? Enggak akan pernah ada. Yang ada adalah tokoh mereka yang sudah zaman belakangan. Nah silakan kalau membuktikan, ya meskipun jangan coba-coba kalau memang belum kokoh di dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Nah ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita perlu mengangkat istilah salafus saleh? Agar umat ini melek, agar umat ini sadar, menyandarkan agama dengan Al-Quran dan Sunnah harus butuh penjelasan orang-orang yang terbaik yang pernah ada di zaman Nabi SAW, yang kita kenal dengan salafus saleh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.